menurut Pastor gimana gereja menjadi jawaban buat atau menjawab perubahan zaman ini yang terjadi? Oke. Hari ini. Tidak berarti dalam setiap perubahan gereja harus ikut berubah. Satu kata-kata di hati saya. Kata-katanya begini. Do not confuse ambience with presence. Jangan kamu bingung antara hadirat Tuhan dengan yang namanya suasana, kan begitu. Ambience perlu kita perbaiki, yes, silakan aja, tapi jangan lupa kuasa hadirat Tuhan yang mengubahkan. Nikmati proses belajar, lupakanlah yang lama. Gunakan kacamata masa depan untuk melihat masa depan. Jangan pakai kacamata masa kini, apalagi kacamata masa lalu, tapi yang di depan. Tapi gunakanlah kacamata yang dari Tuhan ke depan, bahwa Dia punya rencana besar buat kita. Amin. Hai semuanya, senang dapat berjumpa dengan saudara semua hari ini. Perkenalkan, saya Alfa, saya akan menjadi host pada episode kali ini. Selamat datang di episode ke-7 Project 9. Apa itu Project 9? Project 9 adalah project interview 9 orang senior pastor yang memimpin gereja lokalnya, berfokus kepada pemuritan dan melahirkan murid-murid yang terus bertumbuh semakin baik dari waktu ke waktu. Telah hadir bersama dengan kita hari ini, our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Halo Pastor. Hai. Dan our special guest di episode ke-7 ada Pastor Leonardo Syamsuri. Halo Pastor. Hai, apa kabar? Haleluya, Tuhan berkati. Mantap. Pastor Leo adalah senior pastor dari GKS Light to the Nation Jakarta. Kita akan banyak belajar wisdom dan insight dari beliau. Tanpa berpanjang waktu, saya serahkan kepada Pastor Daniel. Halo semuanya, hari ini di episode ke-7 dari Project 9 telah hadir bersama dengan kita our special guest, yaitu my own pastor dan my mentor, Pastor Leonardo Syamsuri. So, welcome Pastor. Welcome, Pastor Daniel. How are you? Banget nih di episode ini bisa menghadirkan Pastor Leo, dan it's an honor to have you here. Dan terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita. Selain seorang pastor, saya mau perkenalkan Pastor Leo dulu. Selain seorang pastor, beliau juga seorang penulis buku, dan sudah ada 15 buku yang ditulis olehnya. Dan beliau juga seorang penerbit buku, yaitu Nafiri Gabriel. Jadi kalau Anda bisa menemukan buku-buku rohani di toko-toko buku rohani yang ada Nafiri Gabriel, itu adalah diterbitkan oleh Pastor Leo sendiri. Beliau juga seorang trainer dari SMART. Apa itu SMART? SMART itu adalah School of Ministry and Apostolic Resources and Training, atau sekolah pelatihan apostolik untuk hamba-hamba Tuhan. Dan kita berharap bahwa apa yang kita bisa belajar dari Pastor Leo pada hari ini bisa menginspirasi kita semua, dan buat Anda yang nonton menyaksikan Project 9 ini. Nah, saya langsung aja bertanya sama Pastor Leo. Pastor sudah berapa lama nih melayani Tuhan? Kalau melayani Tuhan sebenarnya sejak saya begitu SMA lulus. Wow. Jadi ya itu pertama kali saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kemudian saya dikasih kesempatan untuk melayani. Jadi itu tahun 79. Ya, mulai mengalami Tuhan pelayanan dari tahun 79. Wah. Jalan cepat loh, nggak berasa. Wah, lama banget ya. 41 tahun berarti melayani Tuhan ya? 41 ya? Iya loh ya, 41 ya. Oke. Lalu kapan mulai terpanggil menjadi seorang pastor yang mengembalai gereja gitu? Untuk memulai terpanggilnya itu ketika, saya sebenarnya gini, ketika saya kuliah, ya mulai dari SMA lulus ke kuliah, saya kan ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di situ kerinduan untuk melayani dan adanya panggilan untuk melayani dalam wujud apa saya belum tahu. Tapi ada panggilan untuk melayani. Ya. Nah, tetapi karena faktor keluarga belum memungkinkan juga, jadi akhirnya
saya mengambil keputusan jalurnya tidak full time, jalurnya bekerja. Ya. Gitu. Nah, baru sekitar di tahun 2000, kira-kira 2006 lah kira-kira, dan mulai ada tergerak untuk mulai bisa memimpin sebuah pelayanan atau gereja. Awalnya saya sudah ada pelayanan-pelayanan, bahkan saya juga menjadi salah satu pendiri dari gereja yang sekarang namanya GKS, tapi Ya. belum jadi gembala waktu itu. Ya. Apakah dulu pernah bercita-cita nggak jadi pendeta nih dulu? Kayaknya kalau kamu tanya pendeta, nggak ada yang cita-cita jadi pendeta. Kayaknya hampir semua yang saya interview nggak ada yang cita-cita jadi pendeta. Gitu ya. Nggak tahu kalau pastor yang lain yang kamu pernah interview. Kalau saya sendiri secara pribadi sebenarnya nggak ada keinginan untuk jadi seorang pendeta. Makanya kan saya ngambil sekolahnya sarjana ekonomi, saya ngambil master in business, saya ngajar dan dosen, saya kerja jadi banker gitu loh. Ya nggak ada lah, sampai satu titik ya karena punya pengalaman pelayanan dan bersama dengan Tuhan, disitulah kita jadi belajar untuk bisa peka dengan apa yang Tuhan mau panggil. Gitu. So gimana bisa ngenali dan mantep tuh dengan panggilan Tuhan ya jadi seorang pendeta, apalagi dulu kan pastor adalah seorang direktur bank gitu ya. Nah, dengan tentunya kalau jabatan direktur bank itu kan udah mapan, mantep, semuanya stabil. Orang dipanggil Tuhan itu kan beda-beda. Ya. Kalau saya nggak bisa sama kayak Musa gitu kan. Kalau Musa kan dipanggil kan kelihatan burning bush gitu kan. Jadi kan saya kan nggak gitu dong. Kalau saya dipanggilnya adalah saat ketika saya lagi asik bekerja, saya waktu itu ada di posisi sebagai seorang direktur di bank. Sementara saya lagi pakai dasi untuk pergi ke kantor. Tiba-tiba ada suara di hati berkata, persiapkan dirimu untuk suatu tugas yang baru, hal yang baru yang kau harus lakukan. Keluar dari dunia perbankan. Apa itu saya nggak tahu. Gitu. Wow. Jadi karena itu saya mendapat ada satu suara di dalam hati saya. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuat saya, bersyukurnya karena sejak SMA selesai saya sudah melayani Tuhan dan diajar banyak untuk mendengar suara Tuhan. Jadi saya terlatih untuk itu. Seandainya enggak ya, saya rasa saya juga nggak gubris suara itu. Wow. So good. Nah, dari 41 tahun melayani Tuhan, ada nggak perbedaan konsep pelayanan dulu nih waktu pastor di awal-awal dengan saat ini? Bisa share nggak perbedaan? Perbedaan konsep ya, konsep pelayanan ya. Nah, gini, di awal-awal saya karena belum menjadi seorang gembala dan nggak ngerti soal pelayanan gereja lokal, jadi saya berpikir bahwa any ministry, semua pelayanan apapun sepanjang itu bernuansa untuk Tuhan, saya pikir bagus. Ya kan? Mau doain orang, mau besuk orang, gitu kan? Terus counseling orang, semua tanpa ada yang backup saya, tanpa ada yang bina saya, nggak apa-apa gitu. Karena saya pikir toh anyway semua itu untuk Tuhan. Nah, jadi konsep itu yang awal-awal. Tapi setelah makin berkembang, makin ngerti seperti sekarang, ya sekarang saya mulai ngerti bahwa setiap orang bisa lahir baru di mana saja. Tapi seseorang kalau dia mau bertumbuh dengan baik, dia harus ada rumah. That's good. Harus ada rumah tinggal, harus ada keluarga. Nah, sejak itulah saya mulai mengerti apa yang namanya konsep gereja lokal. Nah, apalagi saya tahu di Alkitab jelas mengatakan bahwa ada 2 institusi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama, institusi yang diberkati Tuhan itu adalah yang namanya keluarga. Sedangkan institusi kedua di dalam perjanjian baru yang diberkati dan dibangun oleh Tuhan adalah gereja. Gereja lokal. Jadi saya melihat bahwa pentingnya gereja lokal. Gitu. Wow. Jadi saya lihat perbedaannya di sini. Kalau selama ini menggembala gereja nih, memimpin gereja nih, apa tantangannya nih, pastor? Terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya? Sebenarnya tantangan terbesar dalam memimpin gereja itu adalah
bukan kegiatannya atau menyusun programnya ya. Ya. Bukan, kalau itu mungkin lebih mudah. Tetapi berurusan dengan orang. Ya, ya. Mempertemukan orang dengan Tuhan, membawa esensi Tuhan ke dalam diri mereka. Ya. Itu yang saya lihat tantangannya paling besar. Ya. Karena nggak semua orang mau dididik. Nggak semua orang mau dimuridkan. Ya, ya. Nah, nggak semua orang mau pikul salib. Gitu kan? Nggak semua orang mau didewasakan. Ya. Karena mereka punya preferensinya sendiri. Ya. Ada orang yang datang ke gereja hanya sekedar mau beribadah, tidak lebih dari itu. Ya. Nah, mengubah konsep berpikir, membangun pola pikir dan pola hidup yang baru sebagai orang Kristen, itu yang saya lihat paling sulit. Sulit, karena nggak semua orang mau. Ya, kalau kita sudah relate, bangun hubungan dengan dia, tetap aja ketika ada hal-hal tertentu dia bisa nggak mau gitu. Ya, itu yang saya lihat yang paling sulit di situ. Ya, berarti sebenarnya ada banyak orang yang nggak nangkep konsep gereja yang sejati itu seperti apa ya. Jadi betul. Nah, kalau apa menurut Pastor sebenarnya konsep gereja yang sejati itu seperti apa, Pastor? Sebenarnya gereja yang sejati kalau kita mau sebut adalah panggilan gereja itu kan hadir di gereja seperti yang waktu Yesus bilang nih kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapa aku? Ya. Itu kan sebenarnya representasi Kristus. Ya. Ketika murid-murid bilang, ada yang bilang dari nabi ini, nabi Elia lah, dan satu sebagainya, berarti kan jawabannya beragam. Ya. Sampai akhirnya Tuhan harus tanya kepada murid, menurut kamu siapa aku? Ya. Nah, kalau menurut saya, gereja yang sejati adalah bagaimana kita bisa membangun orang bisa menyerupai Kristus. Amen. Nah, karena orang melihat Kristus yang nggak kelihatan kan nggak mungkin. Ya. Orang harus melihat pengikutnya. That's true. Nah, kalau dia lihat pengikutnya serupa Kristus, dia menjumpai Kristus di situ. Ya kan? Makanya kan kenapa orang di Antioquia disebut sebagai orang Kristen. Karena mereka melihat ada kehidupan Kristus di situ. Ya. Nah, jadi gereja yang sejati menurut saya adalah bagaimana divine nature of Christ atau kodrat ilahi dari Tuhan bisa masuk ke dalam diri orang-orang percaya. Amen. Nah, membangun itu sangat penting menurut saya. Sehingga dengan demikian mereka dibawa kepada kedewasaan penuh. Ya. Karena kan nanti target akhirnya adalah kita menjadi mempelai Kristus yang dewasa tanpa cacat keruk. Ya. Itu gereja yang sejati itu seperti itu. Sehingga mewartakan apa yang Kristus harus wartakan. Yang sudah wartakan, sudah sampaikan. Nah, ini menarik nih. Karena gereja itu kan kita bilang bahwa dari waktu ke waktu mengikuti zaman gitu ya. Dari setiap season ke season, musim ke musim, ada zaman-zaman yang berganti gitu. Nah, menurut Pastor gimana gereja menjadi jawaban buat atau menjawab perubahan zaman ini yang terjadi? Oke. Ya, apalagi sekarang di pandemi begini ya. Apalagi hari ini ya. Iya. Jadi mau nggak mau orang dipaksa berubah kan. Ya. Nah, tapi ada satu yang menarik menurut saya. Tidak berarti dalam setiap perubahan gereja harus ikut berubah. Wow, menarik. Nggak selalu. Jadi kita harus juga dare not to change. Wow. Kita juga harus berani untuk tidak berubah. Ya. Nah, memang ada hal-hal yang perlu kita berubah, tapi nggak semua harus berubah. Ya. Ketika gereja terus ikutin arus perubahan tanpa ada filter berkata, no, yang ini saya tidak mau berubah. Lama-lama keberadaan gereja berubah total dari tujuan Tuhan awalnya. Ya. Nah, menurut saya ini cukup dangerous. Ya. Itu sebuah pengalaman, ini personal dari saya, pengalaman personal ya, karena ini personal. Suatu ketika saya tiba-tiba ketika lagi selesai olahraga, kan biasa saya renang ya, habis berenang saya mandi, dan tiba-tiba saya mendapat satu kata-kata di hati saya. Kata-katanya begini, do not confuse ambience with presence. Ya. Do not confuse ambience with presence. Ya. Artinya, jangan kamu bingung antara hadirat Tuhan dengan yang namanya suasana, kan begitu. Wow. Nah, yang sering terjadi kita ke bawah
tanpa sadar membangun suasana tanpa menghadirkan hadirat. Wow. Padahal yang harusnya adalah hadirat Tuhan yang mengubahkan, bukan ambience. Iya. Nah, jadi menurut saya, ambience perlu kita perbaiki. Yes, silakan aja. Tapi jangan lupa, kuasa hadirat Tuhan yang mengubahkan. Iya, amin. Karena ambience belum tentu bisa mengubahkan orang. Tapi bisa bikin orang nyaman. Tapi hadirat Tuhanlah yang mengubahkan orang. Ya. Makanya dari waktu ke waktu, Paulus berkata, kemuliaan Tuhan turun-temurun dari jemaat ke jemaat. Selama-lamanya. Berarti ini yang nggak boleh berubah. Gitu. Nah, saya nggak boleh berubah. Kebenaran nggak boleh berubah. Terus nggak boleh berubah dong. Apa yang kita sampaikan, yang benar adalah yang benar. Prinsip kehidupan yang benar nggak boleh berubah dong. Values nggak boleh berubah dong. Masih banyak lagi yang nggak boleh berubah. Kan begitu. Ya. Jadi saya nangkep bahwa gereja emang oke dengan perubahan zaman, tetapi esensi itu sama sekali nggak boleh. Betul. Metode boleh berubah. Metode boleh berubah. Silakan. Cara mungkin boleh berubah. Ya silakan. Cara-cara boleh berubah. Silakan. Mesti stay there, mesti tetap menjadi akar. Betul. Core-nya nggak boleh berubah. Wow, that's good. Intinya adalah kita ini institusi spiritual supranatural. Ya. Yang nggak boleh berubah. Jangan sampai institusi kerohanian toh. Ya. Wow. So good, Pastor. Nah, so next gini, Pastor. Sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang gembala, salah satu tantangannya adalah tetap untuk bisa menjaga stay fokus, terus semangat, terus tetap menjaga api supaya on fire. Nah, pernah nggak Pastor dalam perjalanannya 41 tahun tadi, apalagi kalau hitung dari melayani Tuhan, itu kayak capek gitu, kayak jenuh atau down atau merasa kayak stuck gitu di dalam pelayanan atau dalam mengembala gereja gitu. How you handle that, Pastor? Ini saya ngomong jujur ya. Ya. Karena ini kan didengar banyak orang, saya jujur aja ya. Iya. Saya baru pertama kali ini karena you interview, jadi ada orang pada jadi banyak yang tahu nih. Iya. Saya baru ngomong sama keluarga, sama jemaat. Ya. Tapi kalau sama yang lain belum pernah saya ngomong nih. Wah. Tahu ini ya. Privilege ya. Gini, kalau kamu bilang capek, believe it or not. Kalau lihat saya khotbah, saya lihat melayani gitu ya. Makanya jangan lihat orang dari begitunya doang gitu ya. Ya. Saya sudah 2 kali mau quit dalam pelayanan. Wow. So tell us loh. Saya 2 kali mau quit dalam pelayanan. Ya. Yang pertama saya juga rasanya bilang enough is enough. Wow. Ya. Saya bilang kayaknya saya bukan dipanggil untuk ini. Ya. Saya istilahnya kayak mau seperti Petrus nangkep ikan lagi aja deh. Iya. Udah nyemplung nangkep ikan aja deh. Gitu. Iya. Nah, itu saya bisa lewat. Dengan satu pemikiran bahwa ya namanya pelayanan semua begitu. Gitu ya, bisa ada masalah-masalah gitu ya. Dan saya bisa lewat yang pertama. Tapi dengan berjalannya waktu makin lama, saya melihat kok begini. Tekanan, masalah-masalah di mana yang kita sudah kerjakan kok rasanya nggak ada hasilnya. Ya. Kok rasanya capek yang ada gitu ya. Kok saya kayak fight sendirian. Gitu. Ya. Kayak sepertinya saya ini ketemu tembok nih. Gitu. Ya. Orang-orang kok kayaknya susah dibuat ngerti. Gitu. Ya. Dan yang kedua saya bilang that's it, I quit. Nah yang kedua saya cerita sama istri. Yang pertama enggak. Ya. Pertama saya handle myself dengan Tuhan. Ya. Yang kedua saya bilang sama istri, enough, saya rasa I want to quit, saya mau selesai saja. Istri saya pun bilang, satu, terus mau ngapain? What are you going to do? Katanya pertama kamu mendengar Tuhan panggil. Ya. Terus kenapa jadi begini? What's going on? Gitu. Bahwa dalam hidup ini kan Tuhan juga bisa memberi kekuatan
dan ayo coba ngomong gitu. Ya, ya. Akhirnya lewat disitulah saya mulai berdiam diri. Makanya kadang-kadang seorang hamba Tuhan perlu ada sabatiko. Ya. Waktu dia berdiam diri, tenang. Gitu ya. Dan saya hanya ambil gitar saya nyembah, saya nyanyi, saya berdoa, dan saya merasa bahwa di situ justru Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Amen. 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 Justru disitulah saya tahu bahwa kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, yang memampukan saya untuk berdiri sampai hari ini. Amen. Amen. Jadi kalau kamu tanya, ya bagaimana saya menghandle ini? Saya rasa it's only grace. Ya. Hanya grace, hanya kasih Tuhan yang bisa memampukan saya bisa sampai sekarang ini. So good, so good. Wow. Jadi ya, you ask me seperti ini. Satu hal adalah don't quit, jangan stop. Ya, ya. Masih ada lagi yang baik di depan. Ya, ya. Kita nggak tahu yang di depan, kita cuma tahu sampai di sini. Disitulah makanya Tuhan mulai singkapkan ke saya banyak. He is Alpha dan Omega. Amin. Apa yang kita tahu cuma sampai di sini, tapi Tuhan tahu apa yang ada di depan. Ya. Dia bisa mempercepat waktu di depan, dia bisa memperlambat karena masa dan waktu di tangan Tuhan. Ya. Ya. Kira-kira begitu. Dan akhirnya saya dapat kekuatan, perlu ada support dari orang di sekitar kita. Ya. Ya. Yang pasti jangan lupa waktu-waktu kita menyembah Tuhan itu penting. Itu penting sekali. Dan saya banyak tertolong, banyak dikuatkan justru waktu saya menyembah, saya sendiri ambil waktu lebih banyak. Bukannya malah kita jadi emosional, tapi di saat kadang-kadang gini kan, jangan ambil keputusan di saat kita lagi stres. That's it. That's it. Jangan ambil keputusan di saat kita lagi bingung. Ya. Tapi justru saat kita stres lagi bingung, carilah Tuhan. Ya. Sumber yang memberi kekuatan kita. Ya. Saya kira itu. Ya. Saya ada pernah baca satu quote bahwa kalau kamu capek, don't quit. If you're tired, don't quit, but rest. Yes. Kalau kamu capek, kamu jangan berhenti, tetapi beristirahatlah, rest di dalam Tuhan. Betul. Yes. So good, Pastor. Itu yang namanya Selah kan? Ya, ya. Nah, Pastor kan sudah melayani Tuhan dari tahun 1979 tadi ya. Yep. 41 tahun, dan ini jelas bukan waktu yang singkat. Nah, saya mau nanya gini, apa arti kesetiaan buat Pastor nih? Apa arti faithfulness buat Pastor? Kesetiaan buat saya adalah sesuatu yang Anda kerjakan hal-hal yang kecil. Mau melakukan yang kecil, walaupun dalam waktu yang cukup panjang. Ya, ya. Dan Anda tidak bosan untuk melakukan hal itu. Ya. Terus Anda lakukan, terus kita lakukan, setia. Kerjakan apa yang menjadi bagian. Dan akhirnya itu menjadi sebuah habit. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan yang kita hidupi. Ya. Sehingga kita lakukan hal yang setia. Dan bahasanya mungkin konsistensi. Ya, kesetiaan dengan konsistensi itu menurut saya mirip. Ya. Ya. Nggak bisa kita bisa menjadi orang yang setia tanpa konsisten. Ya. Dan sebaliknya. Jadi kesetiaan buat saya adalah lakukanlah, jangan pernah jenuh, walaupun kecil, walaupun kelihatannya sederhana, walaupun kelihatannya nggak dilihat orang, setia aja lakukan. Karena firman Tuhan bilang bahwa yang dikasih 2 talenta dan 5 talenta, ketika dia yang 2 jadi 4, 5 jadi 10, Tuhan baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, ya. Yang baik dan setia. Jadi kesetiaan itu diukur oleh Tuhan. Kesetiaan kita nanti suatu hari akan ada payoff-nya. Ya. Akan ada reward-nya. Ya. Wow. Wow, so good, so good. So, selama ini, what did you learn from your biggest mistake? Apa yang bisa Pastor belajar dari kesalahan-kesalahan Pastor di masa lalu gitu? Mungkin sehingga supaya setiap orang yang nonton ini, apakah itu seorang hamba Tuhan, apakah seorang pemimpin gereja atau anak-anak Tuhan, orang Kristen mereka nggak perlu lagi deh ngulangin kesalahan-kesalahan itu. Nah, kalau dibilang biggest mistake ya,
kalau saya melihat bahwa yang perlu dipelajari, yang perlu dicermati hari-hari ini adalah dalam kesalahan itu jangan pernah lupa membangun orang, membangun pelayanan. Ya, ya, ya. Jangan pernah melupakan membangun orang di saat kita membangun pelayanan. Ya, ya. One of the biggest mistake yang pernah saya alami adalah ketika asik dalam pelayanan, hingga kita bisa kehilangan one generation. Ya, wow. Itu sangat-sangat menyulitkan. Ya, ya. Itu yang menurut saya, pesan saya adalah kalau kita mau membangun pelayanan boleh-boleh saja, tapi jangan lupa membangun orang-orangnya. That's it. Karena saya percaya kalau kita mau melakukan itu, maka kita orang-orang itu pada akhirnya nanti akan membantu kita dan menolong kita. Ya, ya, ya. Dan berikutnya menurut saya begini, kan tadi saya bilang saya mau quit 2 kali, ya kan? Nah, salah satu yang biggest mistake-nya adalah saya berpikir setiap orang sama kayak saya gitu. Gimana tuh? Ya, jadi mau gampang belajar, mau dekat sama Tuhan, mau cari Tuhan, nggak semua orang sama. Ya, ya. Nggak semua orang sama. Ya. Jadi akhirnya itu yang bikin kita jadi stres karena kita bilang kok saya bisa gini, kenapa dia nggak begini? Ya. Harus gitu lah. Jadi akhirnya yang saya melihat adalah gini, people are complex. Ya. Orang tuh berbeda, kompleks. Bukannya rumit ya, bukan kompleks. Karena kita nggak tahu masalah latar belakangnya, kita nggak tahu kehidupan yang dia pernah lewati seperti apa, kita nggak tahu. Yang sekarang dia lagi hadapi juga apa, kita nggak tahu, gitu kan? So, kita juga mesti kasih waktu sama Tuhan untuk bekerja dalam hidup dia. Gitu. Ya. Karena kita kan nggak bisa paksakan orang berubah seperti Tuhan ubah kita. Ya. Contoh, kalau saya berubah waktu pertama kali, saya radikal. Ya nggak bisa semua orang kayak saya kan. Ya. Gitu. Jadi akhirnya menurut saya, kita mesti ngerti bahwa tiap orang berbeda, tiap orang tuh kompleks. Ya, ya. Wow. Saya bisa nangkap di sini bahwa kalau kita melayani, kita pertama memang yang kita harus dulu kan adalah berfokus membangun orang, membangun manusia. Bukan fokus membangun pelayanannya. Yang kedua tadi saya bisa nangkep bahwa cara orang itu berbeda gitu, bahwa kadang kita mungkin punya semangat belajar tinggi, kita mungkin bisa belajar cepat, kita pace-nya cepat, kita assume bahwa semua orang bisa ngikutin pace kita, bisa ngikutin, kita punya gairah, padahal kenyataannya memang semua orang tuh berbeda-beda gitu, punya pace yang nggak sama gitu. Give them time to grow lah, seperti apa yang Tuhan kerjakan. Wow, that's it. Betul. Bahkan kita harus belajar berani melakukan hal-hal yang kecil yang sederhana aja gitu. Ya. Mereka udah. Wah, belajar banyak nih, Pastor. Nah, Pastor, kalau ada time travel nih, Pastor, kalau nonton nih. Kalau di Marvel Doctor Strange nih, lalu Pastor bisa time travel back ke awal-awal early days of your ministry time, ketemu dengan seorang Leonardo Syamsuri yang lebih muda nih, Pastor mau ngomong apa lagi? Mau nasihati apa sama dia? I wish I could. Iya. Ya kan? Bisa mundur lagi. Waduh, puji Tuhan. Anda bisa, mau ngomong apa? Seandainya bisa, ya. Ya itu tadi saya bilang, fokuslah dan setialah untuk hal kecil. Yang sederhana. Yang memang perlu dilakukan. Ya. Jangan tujuannya kita mau gede. It is God's business, not my business. Jadi saya hanya berani belajar, fokus, lakukan hal-hal yang kecil, sederhana, setia. Kerjakan itu. Ya. Kalau saya balik lagi nih gitu di masih muda. Terus mulailah membangun orang-orang yang kedepannya akan membangun kita. Ya. Kadang-kadang jujur ngomong, seperti saya sekarang ini kan mungkin nggak tahu yang lain ngalamin atau enggak. Kan ada orang-orang yang kita bangun, sudah kita bangun, kita harap mereka akan membangun, padahal akhirnya hilang. Oh. Ya kan? Akhirnya nggak tahu kemana. Ya.
Ya. Karena persoalan, karena masalah dan sebagainya. We don't know, karena family dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kita perlu belajar untuk membangun orang yang kita tahu kita invest, yang nantinya dia akan membangun kita. Belajar untuk menemukan orang-orang seperti itu, kalau menurut saya gitu. Ya. Memang tidak mudah, ya kan? Sama yang berikutnya tentunya jangan seperti kayak saya ngalamin 2 kali mau quit, tetap kuatkan, teguhkan hati. Tetap teguh panggilan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, kerjakan itu. Setia. Itu aja sih. Profesor akan ketemu Leonardo yang muda dan ngomong, teguhkan dan kuatkan hatimu gitu, Profesor. Benar. Jangan goyah. Karena perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kan begitu. Oke. Nah, saya mau singgung sedikit soal ini nih, soal buku. Tadi kan menarik, ada Pastor sudah menulis 15 buku, dan itu kan banyak banget untuk seorang, saya pikir buat orang Indonesia gitu ya, menulis apalagi rohani gitu ya. Salah satu buku yang saya tahu best selling book itu kan Karisma versus Karakter gitu. Ini menjadi salah satu buku pegangan saya pada waktu awal-awal saya terpanggil untuk menggembala gereja gitu. Nah, bisa cerita sedikit nggak, Pastor, gimana kok share tentang kenapa sih karisma dan karakter itu? Oke. Saya ini sebenarnya kalau dibilang nggak ada keinginan nulis buku loh. Kalau ditanya buku. Wow, sama SMA itu paling jelek kalau soal mengarang. Iya, benar. Makanya ini by His grace. Kalau menurut saya ini hanya kasih karunia. Saya nggak bisa nulis kok. Artinya nggak bisa nulis itu bukan nggak bisa nulis ya. Nulis buku, waduh susah. Itu pikiran kemana-mana nggak bisa nulis. Nah, persoalannya ini muncul begini satu ketika. Saya ini kan latar belakangnya bukan Kristen. Terus kemudian saya mengalami lawatan Tuhan. Bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Tapi ketika bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus, saya menjumpai ada beberapa orang, baik anak Tuhan maupun hamba Tuhan, yang katanya dipakai Tuhan dalam karunia. Entah itu kesembuhan, entah itu profetik, dan sebagainya. Tapi kok saya melihat hidupnya dari utang ke utang, nggak bayar, gitu loh. Bohong, ngebohongin orang, nipu. Tapi katanya profetik, tapi katanya dipakai kesembuhan. Saya kan jadi bingung. Namanya di awal-awal pertobatan saya. Di awal-awal saya melayani. Nggak ngerti saya. Saya bilang, kok begini? Gitu. Akhirnya saya menarik diri dari berbagai macam karunia itu. Saya pikir nggak perlu deh. Yang biasa-biasa aja lah. Normal-normal aja. Gitu. Nah, di saat saya ngalamin yang normal-normal, saya berhenti sama sekali, nggak bergerak di dalam karunia lagi. Saya merasa kok ada yang hilang. Gitu. Karena kan diawali di dalam kegerakan Roh Kudus ya, kuat. Gitu. Kok ada yang hilang? Nah, kok kayaknya beda. Tapi suruh balik lagi nggak mau. Gitu. Nah, itulah keunggulannya ketika kita punya saat teduh sama Tuhan. Balik lagi dengan gitar saya nyembah, saya cari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya, persoalannya bukan di karisma. Karena karisma adalah pemberian. Coba kamu pelajari firman Tuhan, Alkitab. Tapi adalah karakter yang tidak dibangun oleh yang bersangkutan. Nah, dari situlah saya mulai merenungkan, baca firman Tuhan. Akhirnya saya ketemu benang merahnya. Banyak orang memakai ayat Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Yes, itu adalah karunia kuasa. Tapi lupa bagian terakhirnya. Dan itu akan menjadi saksi bagiku. Bukan kesaksian, tapi saksi. It is a witness. The person. Bukannya memberikan testimoni kesaksian, tapi witness, saksi. Saksi itu kan orangnya. Nah, dari situlah Tuhan mulai buka saya. Bukan cuma karunia, tapi harus ada karakter. Karunia tanpa disertai karakter bisa merusak. Wow. Jadi itu yang menurut saya perlu ada keseimbangan dua-duanya. Amen. Kalau saya pernah tangkap ini bahwa itu kayak koin yang bermata dua ya, kedua sisi. Jadi nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Betul. One package. Sangat betul. Amen. Karena kalau karismanya kuat, karakternya nggak ada, justru bisa melakukan penyesatan,
bisa memanfaatkan karunia untuk kepentingan kita. Wah, wah, wah. Wah, I hope yang denger ini mereka terinspirasi dan diberkati nih dengan sharing yang Ya, puji Tuhan. harus saya sampaikan. Nah, Pastor, ketika di akhir nanti nih, Pastor nih ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa sih? Atau mungkin ada legacy yang coba Pastor tinggalkan buat generasi berikutnya sehingga itu menjadi terus turun menurun dan akhirnya Pastor dikenang sebagai seseorang yang seperti apa yang Pastor inginkan. Pertanyaan kamu ini sudah terpikirkan sama saya cukup lama. Wow. Ketika saya membaca sebuah buku, saya lupa tapi judulnya, ditanya, nanti kalau kamu meninggal, di batu nisannya kamu mau tulisannya apa? Wow. Gitu. Nah, sejak itu saya sudah mulai memikir, iya ya nanti kalau saya meninggal, di batu tulisannya itu apa ya? Gitu. Ya. Saya bagikan deh ini. Yaitu apa? Seorang yang menginspirasi dan mengubahkan hidup orang menjadi bermakna dan berbuah bagi Tuhan dan masyarakat. Wow. Itu yang saya kepingin menjadi seorang yang bisa menginspirasi dan mengubahkan hidup manusia menjadi bermakna dan berbuah buat Tuhan dan buat masyarakat. Karena saya terinspirasi dari satu ayat. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku bingung mau pilih yang mana. Tapi kalau aku tinggal bersamamu, aku menghasilkan buah. Buah-buah kehidupan. Amen. Wow. Yes, itu dia. Kalau legacy yang harus saya tinggalkan kira-kira mungkin ya buat saya karena saya penulis buku karakter, ya perlu karakter. Harus menjadi bagian yang saya mesti turunkan. Aset bisa diturunkan, tapi karakter juga bisa ditularkan. Ya. Kebenaran dan kemuliaan Tuhan tentunya perlu juga. Ya. Wow, so good, Pastor. Nah, setelah melewati perjalanan hidup nih, Pastor, berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari ini, dan sebagai orang percaya, apa yang mau Pastor sampaikan buat orang percaya lainnya, orang Kristen lainnya? Dan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, after all these years, all this time, apa yang Pastor juga mau sampaikan kepada pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang nonton podcast ini, nonton channel ini? Kalau ditanya seperti itu, saya mungkin simpelnya gini aja. Ya. Bisa nggak sih kita itu jadi orang yang taat atas apa yang kita percayai? Wow. Ada banyak orang percaya katanya, tapi nggak taat. Jadi menurut saya, ini kalau dia nggak taat sama apa yang dia percaya, sebenarnya dia percaya apa enggak? Wow. Ya. Simpel itu sih kalau menurut saya. Ya. Ketaatan itu sebenarnya adalah wujud aplikasi kita, wujud dari ekspresi kita atas apa yang kita percayai. Amen. Buat apa kita bilang kita percaya, tapi kita melakukan yang lain, kita nggak taat, ya berarti kan sama aja kita nggak percaya. That's it. Benar nggak? Ya. Jadi kalau pesan saya adalah, belajarlah menjalani dengan penuh ketaatan apa yang kita percayai. Itu aja. Amen. Itu. Kalau kita bisa lakukan itu, menurut saya, itu menjadi kunci untuk ke depan. Ya. Ya kan? Nah, itu yang pertama, bahwa kita perlu belajar untuk bisa taat. Ya. Dengan apa yang kita percayai. Yang kedua adalah, hidupilah apa yang kita yakini. Kebenaran yang kita dengar, kita mesti hidupi. Ya. Karena kalau kita nggak hidupi, itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Tidak menjadi benih. Ya. Karena kita harus punya benih kehidupan. Ya. Nah, benih kehidupan itulah yang dihasilkan karena kita menjalaninya. Ya. Nah, ketika kita tabur kehidupan ini, kita bagi kehidupan kita, itu jadi benih buat orang lain. Amen. Karena kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, saya kira itu sih. That's good, Pastor. So, what is your plan and for GKS nih, Light to the Nations 10 years from now? Kalau ditanya plan, saya pikir begini, setiap gereja kan pasti punya visi. Ya. Setiap gereja pasti punya visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan gerejanya. Saya akan punya kerinduan dalam 10 tahun ke depan,
visi gereja yang ada yang saya pimpin itu sudah bisa dijalani secara benar. Ya, ya. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita sudah on track dan terus dikembangkan visi itu. Ya. Sesuai dengan perjalanan dengan generasi berikutnya terus berkembang. Kita on track dengan vision. Ya. Karena vision itulah yang mengarahkan kita ke depan. Ya. Ya, itu yang saya lihat bahwa vision harus dipastikan terus-menerus on track. Ya. Ya. Yang kedua, saya berharap muncul next leader Ya. yang bukan cuma terampil dalam leadership, tetapi punya spirit of sonship. Amen. Jadi there is not only next leader Ya, ya. who has a good leadership, Ya. but they also have a spirit of sonship. Wow. Karena banyak leader bisa bermunculan, tapi belum tentu punya spirit of sonship. Ya, ya. Karena spirit of sonship inilah yang bisa melanjutkan legacy yang ditinggalkan dari generasi sebelumnya untuk dibawa take off naik ke atas. Amen. Amen. Gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi next leader yang bisa punya spirit of sonship dan punya spirit yang bisa menangkap next movement. Ya, ya. Jadi bukan cuma bisa nge-lead ministrinya, nge-lead gerejanya, tapi bisa ngerti inilah movement Tuhan yang dia mesti tangkap. Ya. Selain dia punya spirit of sonship tentunya. Amen. Gitu. Wow, wow. Kira itu sih. Amen, amen, amen. So, Pastor, apa ada pesan nggak buat GKS nih di usia yang ke-9 ini, buat para pemimpin, buat leaders, buat builders, juga buat jemaat GKS Balikpapan? GKS Balikpapan 9 tahun ya. Dahsyat. Haleluya. Time flies very fast, man. Cepat sekali. All by grace. Yeah. Time flies very fast. Yeah. Jadi kalau menurut saya gini, lupakanlah yang lama. Gunakan kacamata masa depan untuk melihat masa depan. Jangan pakai kacamata masa kini, apalagi kacamata masa lalu, tapi yang di depan. Ya. Karena waktu akan terus ke depan. Karena bagi saya, bagi kita semua, yang sekarang ini kan adalah masa depan dari masa lalu kita. Iya, betul. Betul? Yang sekarang ini kan masa depan dari masa lalu. Betul. Waktu masa lalu kita nggak pikir bahwa kita bisa nggak ada di masa kini, masa depan seperti itu. Ternyata kita bisa. Ya. Saya juga yakin bahwa masa depan kita bisa ada di situ. Amen. Hanya saja jangan pakai kacamata yang sekarang. Yang sekarang kayaknya terbatas, yang sekarang kayaknya nggak mungkin. Tapi gunakanlah kacamata yang dari Tuhan ke depan bahwa Dia punya rencana besar buat kita. Amin. Dia punya sebuah cara untuk membawa kita ke sana. Amin. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf, dia menjadi orang kedua. Ya. Sesuatu yang nggak pernah dipikirkan oleh Daud, dia menjadi raja. Ya. Lalu dia pikirkan dengan kondisinya yang sekarang dan masa lalunya, Yusuf nggak pernah jadi orang seperti itu. Daud nggak pernah jadi seorang raja. Ya. Jadi saya percaya GKS Balikpapan, ketika engkau mulai melihat ke depan, tatapan baru yang di depan, a new future, pakai kacamata yang baru ke depan, saya percaya GKS Balikpapan akan menjadi ikon, akan menjadi benchmark, akan menjadi bagian untuk menjadi contoh bahwa ini gereja yang bisa berjalan dalam rencana dan kasih karunia Tuhan. Amin. Dan yang kedua, nikmati proses belajar. Nah, ini seru. Nikmati proses belajar bersama. Gini loh, proses belajar bersama gini. Saya suka ngomong kalau sama gereja. Ya. Adalah gini. Yang sebenarnya lebih kuat itu adalah leader di sekitar saya daripada saya bilang. Kenapa? Karena you bisa bertahan sampai hari ini dengan proses belajar saya sendiri. Saya ini juga kan masih belajar. Ya. Jadi ada kebodohan saya yang kalian tanggung. Iya. Ada kesalahan-kesalahan saya yang kalian tanggung sebenarnya. Iya. Yang kalian mau aja gitu kan. Tapi begitu kita belajar sama-sama. Saya belajar, dia juga belajar. Jadi saya juga mesti belajar menanggung kekeliruan dan kesalahan yang ada, saya tanggung. Karena you juga nanggung kesalahan saya kan gitu. Ya. Kalau mungkin kan seolah-olah kita jadi superhero nih. Ya. Nggak ada superhero, kan begitu. Ya. Gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya saya bisa ada sekarang karena ada orang-orang kuat di sekitar saya yang mau menanggung kelemahan saya dan kekurangan saya. Amen.
Nah, sebaliknya saya juga mesti belajar begitu. Nah, dari begini namanya apa? Nikmati proses belajar. Iya. Gitu. Amin. Jadi ke depannya pasti asik, enjoy aja. Gitu. Ya, saya percaya you make buat mistake, saya bikin mistake, semua bikin mistake, betul nggak? Ya. Sebagai pastor, sebagai senior pastor, pasti ada mistake lah. Ya. Tapi mereka bisa terima, ya kita juga mesti terima. Berarti ya sama-sama belajar kan gitu. Oke, terakhir Pastor. Ya. Apa pesan Pastor nih buat gereja Tuhan di masa pandemi COVID seperti ini? Karena kita merekam podcast ini di tengah-tengah pandemi COVID. Kalau saya nggak tahu ini akan bertahan podcast untuk sekian lama waktunya. Kalau Anda nonton nih, baru nonton nih, kita ini saat ini lagi pandemi COVID-19 ini. Benar. Apa pesan Pastor nih buat gereja-gereja Tuhan? Saya bagikan aja apa yang saya pernah bagikan juga kepada beberapa orang, karena ini yang saya dapatkan. Ya. Saya nih di dalam pandemi COVID ini saya punya new normal. Wow. Saya biasanya kalau pagi itu berenang. Ya. Tapi sekarang kan tutup kolam renang. Iya. Nah, untuk menjaga kebiasaan saya punya kesehatan, saya jalan pagi jadi. Jadi it's a new normal for me, tiap pagi jalan. Nah, yang menarik, waktu saya jalan pagi, saya banyak dapat inspirasi dari Tuhan. Wow. Gitu. Nah, ada 3 hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah tetaplah produktif dalam segala situasi. Ya, amen. Dari whatever, percayalah Tuhan akan bikin kita produktif. Dan jangan diem aja. Jangan pasif. Kita harus tetap menjadi orang yang membawa mode yang tidak pasif, tapi tetap agresif untuk kerajaan Tuhan. Ya. Mesti itu tetap produktif, menghasilkan buah. Ya. Gitu ya. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar untuk belajar selaras dengan apa yang Tuhan mau sediakan di depan. Karena buat saya, this new normal will bring to a new future. Amen. Dan untuk itu kita mesti selaras. Belajar untuk bisa menyelaraskan diri. Apa yang Tuhan mau kita tinggalkan? Apa yang Tuhan mau kita baharui dalam hidup? Perbaiki dalam hidup. Dan yang ketiga, yaitu kita harus berani untuk tidak berubah. Di tengah perubahan yang dahsyat, harus berani untuk tidak berubah. Hal-hal yang tidak berubah. Dare not to change. Ya. Gitu. Wow, so good. Itulah kira-kira yang saya sampaikan untuk di masa-masa seperti ini. Amen. Gitu. Thank you so much, Pastor. Wow. Sebelum kita akhiri, bisa nggak Pastor ucapan happy anniversary ini buat jemaat GKS Balikpapan ini? Oke. GKS Balikpapan, all leaders, semua jemaat, happy anniversary yang ke-9. Makin hari makin bercahaya, makin hari makin dahsyat. Amin. Thank you, Pastor. Can you please pray for us, Pastor? Sebelum kita tutup. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk sesi ini. Kami percaya Tuhan ini bisa menjadi berkat, memberikan kekuatan, dan memberikan pencerahan kepada banyak orang. Kami berdoa khusus untuk Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, khususnya Pastor Daniel Wirawan, dan seluruh tim leaders, volunteer, semua yang melayani, Engkau memberkati. Memasuki tahun yang ke-9 sebagai gereja, kami percaya so far sampai hari ini, Tuhan yang sudah pimpin, pelihara, berkati. Ke depan, Engkau terus Tuhan menyingkapkan hal-hal baru, menyingkapkan hal-hal yang perlu mereka lakukan. Biarlah Tuhan mereka tetap kuat, tetap tegak, stay dengan kekuatan strong, menjadi courageous, berani untuk melihat masa depan mereka. Walaupun kelihatannya sulit, tapi mereka tetap berani melangkah. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan Gereja Kemuliaan Sion Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, sungguh Tuhan menjadi berkat di kota dan di wilayahnya. Terima kasih Tuhan, diserahkan semua juga yang menyaksikan acara ini, Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. God bless you. Thank you for the time. Thank you so much, Pastor, for the wisdom, the insight, sharing pengalaman yang luar biasa nih buat kita semua. Thank you. Wow, luar biasa yang dibagikan sama Pastor Leo ya. Jadi enjoy waktu belajar kita bersama ya, Pastor ya. Wow, that's gold, Pastor. Thank you, Pastor Leo. Thank you, Pastor Daniel, buat waktunya.
Really appreciate. Dan thank you buat saudara semua yang telah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Dan buat Anda yang baru pertama kali join di episode kali ini, jangan lupa untuk subscribe our channel, likes dan komen di bawah nanti. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye, Pastor. Bye. See you. God bless you. Coming up next on Project 9. Selama menggembalai ada nggak pelajaran yang paling berharga, Pastor? Ya, prinsipnya sama sih. Akhirnya saya dapatnya bahwa kita perlu menjadi seseorang yang menunjukkan Kristus di dalam kita. Dan yang saya belajar dalam mengembangkan gereja adalah don't try to be nice gitu. Just lead. Being a nice guy and being a leader itu dua hal yang berbeda gitu. As a leader, we must lead gitu. Pada waktu kita memimpin, kita mengambil keputusan-keputusan yang penting, nggak semua orang akan disenangkan. Tapi kalau kita yakin itu dari Tuhan dan itu bisa yang terbaik untuk banyak orang-orang, ya kita harus melakukannya. Meskipun ada orang-orang yang akan kecewa sama kita, mungkin dia marah-marah dan mungkin dia nggak suka dengan keputusan kita, bahkan ngomongin kita di belakang, itu konsekuensi daripada kepemimpinan. Thank you for watching Project 9. And don't forget to subscribe our channel. God bless you.